aku Evelyn Goyana dan aku angkatan kelima di SMP Budi Bakti. Sekarang aku sedang berkuliah di Universitas Ciputra jurusan Food Technology. Saya Bima Maju Harlianto, alumni SMP Budi Bakti dari angkatan kelima. Sekarang saya melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah di London School of Public Relations atau LSPR di Jakarta Pusat. Nama aku Muhammad Ikrar Robani. Aku dari SMP Budi Bakti angkatan ke-6, lulus tahun 2020. Untuk sekarang aku sedang melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama Koko Vincent Kenneth Cornelius, biasanya dipanggil Kenneth. Dan Koko itu dulu angkatan ke-7 di SMP Budi Bakti. Nama saya adalah Moreno Sadikujaya. Saya adalah angkatan ke-8 SMP Budi Bakti. Dan sekarang saya bersekolah di SMA Budi Bakti. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Haileri Cleovan Kachandra. Saya merupakan angkatan ke-7 SMP Budi Bakti Samarinda. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di SMA Budi Bakti Samarinda. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Satyananda Wijaya. Saya merupakan alumni angkatan ke-8 SMP Budi Bakti. Sekarang saya melanjutkan pendidikan SMA saya di UPH College Tangerang. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Cagandika Walter Inonex Wijaya. Sekarang aku sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Ciputra, Surabaya. Hai, perkenalkan nama saya Sebastian. Saya adalah angkatan ke-7. Saya sekarang melanjutkan pendidikan di SMA Galatia 3 di Jakarta Barat. Belajar di SMP Budi Bakti itu tentunya seru, menarik, dan menyenangkan banget. Kita di SMP Budi Bakti ini nggak cuman belajar teorinya, tapi juga banyak prakteknya. Misalnya praktek di lab, atau mungkin waktu pas belajar bahasa Inggris kita ada praktek conversation, praktek bikin video. Pokoknya banyak lah yang pastinya seru banget buat dijalanin. Sangat menyenangkan karena guru-guru di sana sering melakukan interaksi kepada murid-muridnya yang bikin suasana kelas itu tidak bosan. Dan yang paling penting adalah guru-guru di sana dapat diajak bercanda. Seru karena ada ekstrakurikuler yang sangat banyak ya pilihannya, seperti memanah, musik, dan lain sebagainya. Terus di SMP Budi Bakti ini kita ada namanya life skill, sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari sih sampai sekarang implementasinya. Dan aku rasa nggak semua sekolah ada itu, jadi seru banget. Terus guru-gurunya friendly. Pembelajaran di SMP Budi Bakti menurut saya seru dan menyenangkan. Di sini kami mengutamakan nilai-nilai moralitas, kreativitas, dan kemandirian dalam lingkungan belajar yang menyenangkan. Menurut saya, belajar di SMP Budi Bakti itu sangat menyenangkan karena kedekatan antara guru dan juga siswa. Sistem pendidikan di SMP Budi Bakti juga mendorong siswa-siswa untuk meningkatkan skill-skill mereka di berbagai bidang, seperti contohnya tata boga, tata busana, dan juga renang. Seru. Guru-guru di sana juga menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terburu-buru dalam menjelaskan, sehingga materi yang disampaikan mudah dicerna dan dapat dipahami dengan baik. Fasilitas di sana juga oke, ada seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan lain-lain. Pokoknya mantap lah SMP Budi Bakti. Ilmu apa saja yang sudah diimplementasikan setelah lulus? Dulu waktu aku bersekolah di SMP Budi Bakti, aku sering banget disuruh presentasi. Dan juga dulu aku bingung untuk apa sih presentasi itu dan kenapa kita harus presentasi. Ternyata setelah aku teliti dan setelah aku rasakan lebih lanjut, presentasi ini ada manfaatnya loh. Jadi kita bisa mengasah public speaking kita, yang dimana kita jadi terbiasa untuk ngomong di depan, ngomong sama orang. Terus juga kita bisa belajar dan mengetahui apa sih yang kita bawa ini, apa sih yang kita jelaskan. Kita jadi bisa nih gampangnya dengan misalnya membuat video seperti ini, atau kita jadi gampang untuk berkenalan dengan orang.
Jadi banyaklah manfaatnya dari presentasi ini. Terus juga menurut aku pelajaran-pelajaran yang ada di SMP itu sangat penting dan kalian gak bisa remehkan. Karena pelajaran-pelajaran ini akan menjadi dasar pelajaran di SMA nantinya. Ilmu yang sudah aku implementasikan adalah dahulu ketika aku sedang di SMP Budi Bakti diajarkan cara menyetrika. Nah, menyetrika itu sangat saya gunakan di kehidupan saya di sekolah asrama. Ilmu yang sudah saya implementasikan setelah lulus dari SMP Budi Bakti adalah melatih kepercayaan diri. Dulu saat kelas 8, kami diwajibkan untuk mengikuti ekskul teater dan di sana kepercayaan diri kami dilatih. Dan sampai sekarang saya masih mengimplementasikan hal itu karena saya sadar bahwa kepercayaan diri itu sangat dibutuhkan baik di dunia sekolah, perkuliahan maupun pekerjaan. Ilmu yang sudah saya implementasikan adalah cara menghafalkan suatu topik atau materi. Jadi waktu itu pas pelajaran bahasa Inggris, saya dijelaskan atau diberitahu cara untuk menghafalkan suatu topik atau suatu materi dengan mudah dan cepat, di mana topik itu dibuat menjadi kronologi cerita. Nah, itu yang membuat saya sangat terbantu dalam pelajaran-pelajaran yang memerlukan penghafalan. Di Budi Bakti itu kan kita diajarin kalau misalkan ketemu guru salam gitu kan, kayak misalkan ketemu bapaknya di lorong gitu kan, mau budaya pak gitu kan. Nah itu di sekolah koko juga begitu, jadi kita menghormati orang yang lebih tua gitu, jadi ketemu guru koko salamin gitu. Kakak kelas kadang-kadang juga koko salamin gitu. Nah, selain itu koko juga berpikir lebih kritis sekarang. Kan dulu di SMP Budi Bakti itu diajarin berpikir lebih kritis gitu. Nah kalian mungkin bingung, berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kritis itu cara kita berpikir dengan menganalisa fakta-fakta yang udah ada gitu. Jadi misalkan kita dikasih soal, kita bisa analisis. Nanti itu pasti bakalan dengan cepat ketemu jawabannya. Pengalaman paling berkesan selama bersekolah di SMP Budi Bakti. Pengalaman yang menurut saya paling berkesan saat bersekolah di SMP Budi Bakti adalah saat dimana kita mengikuti ekskul wajib. Karena kita bisa belajar sambil bermain. Bakti diajarkan cara bertahan hidup ya, kayak life skill. Kalau itu diajarin cara memasak, cara menjahit, melipat. Jadi kita bisa mandiri gitu ya kan. Ketika ada kegiatan-kegiatan, karena seru-seru banget gitu loh. Ada juga dulu angkatan aku tuh ada bazar. Terus ada juga kan aku ikut ekskul teater. Nah itu tuh seru banget deh pokoknya. Kalian mesti join kalau ada. Nanti bisa langsung kontak ke Bunda Ami ya. Pengalaman paling berkesan tentunya banyak sekali. Saya pernah menjuarai sebuah kompetisi basket pada masa SMP saya. Saya juga pernah banyak menangkan lomba-lomba dan terlebih pada acara 17 Agustusan yang sangat meriah. Momen paling berkesan atau pengalaman paling berkesan selama saya sekolah di SMP Budi Bakti yaitu saat persari. Karena saat persari saya berbahagia bisa tertawa bareng teman. Persari sangat seru karena terdapat beberapa games dan kita berkompetisi. Persari juga mengajarkan kita untuk menjadi disiplin, bertanggung jawab, dan perlu kerjasama antar tim. Alasan kenapa harus sekolah di SMP Budi Bakti? Alasan kenapa kalian harus bersekolah di SMP Budi Bakti, yang pertama, guru-guru di SMP Budi Bakti itu baik, friendly, dan juga kalian gak usah takut untuk ngomong ataupun mengutarakan perasaan ataupun misalnya cerita kalau kalian ada masalah ke guru-guru yang ada di SMP Budi Bakti. Kemudian yang kedua, di Budi Bakti ini gak cuma belajar teori tapi juga banyak banget prakteknya. Jadi kalian itu gak bakal bosen selama belajar kayak masa teori terus sih atau masa praktek terus, karena kalian bisa merasakan keduanya. Belajar di SMP Budi Bakti itu juga bakal banyak hal yang berkesan ataupun pengalaman-pengalaman yang berkesan, dan juga semoga angkatan kalian bisa menjadi angkatan lainnya yang liburan bareng sama temen nih, kayak angkatan aku kemarin. Karena lingkungan sekolahnya bagus, terus fasilitasnya juga cukup oke, guru-gurunya oke, dan eskulnya juga oke. Jadi kalian oke banget nih kalau masuk atau join
belajar di SMP Budi Bakti? Kalian harus sih sekolah di SMP Budi Bakti karena di teman yang baik, guru-guru yang baik, fasilitasnya juga oke, lengkap. Terus guru-guru di SMP Budi Bakti gaul, bisa diajak curhat dan bercanda yang belum tentu bisa didapatkan di sekolah lain. Alasan kalian harus bersekolah di Budi Bakti tentunya karena di sana kualitas pendidikannya sangat bagus dan kalian akan sangat dipedulikan oleh para guru-guru. SMP Budi Bakti itu kan juga membangun karakter kita gitu, kayak seperti tadi kita bisa menghormati orang yang lebih tua gitu. Jadi menurut Koko, sekolah di SMP Budi Bakti itu bukan hanya melatih mata pelajaran kayak pendidikan kita, tapi juga melatih pendidikan karakter kita. Itu menurut Koko kenapa harus sekolah di SMP? Sekolah SMP Budi Bakti mendorong murid-muridnya untuk terus meningkatkan skill-skill dan potensi dirinya, sehingga hal itu bisa memudahkan dirinya untuk melanjutkan pendidikannya maupun di dunia pekerjaan nanti. Karena fasilitasnya, SMP Budi Bakti sudah memberikan fasilitas yang cukup baik, di mana sudah ada science lab, ada ruangan TIK, dan toiletnya pun cukup bersih. Ya pokoknya kalian harus sekolah di SMP Budi Bakti, soalnya SMP Budi Bakti adalah salah satu SMP atau sekolah menengah pertama yang bagus banget secara kepribadian, kayak bisa mengatur murid-muridnya. Jadi kalian wajib banget deh pokoknya SMP di Budi Bakti. Hi students, shout out to SMP Budi Bakti 2023 to 2024.